Aku mau mengabdi Tuhan, Raja semesta alam. Umat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi dalam Injil kita mendengar Tuhan Yesus sendiri menegaskan bahwa akulah gembala yang baik. Menanggapi pernyataan Yesus ini atau pemberitahuan tentang dirinya, saya mengajak kita sekalian, khususnya untuk ketiga diakon ini, dengan menyatakan bahwa aku mau mengabdi Engkau Tuhan, Sang Gembala Agung ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, saya mengawali permenungan kita ini dengan sebuah cerita berkenaan dengan hal mengabdi Tuhan. Seorang pemuda kekar dan berbadan tegap bertekad untuk mengabdikan hidupnya bagi Sang Raja semesta alam. Pemuda itu bernama Operus. Dia mencari jalan untuk mewujudkan tekadnya. Di daerahnya ada seorang raja yang berkuasa. Nah, dia kemudian mengambil keputusan dia mau mengabdi raja itu. Suatu malam yang kelam pekat, raja itu berjalan dengan Operus. Tapi raja itu amat takut. Lalu Operus bertanya, "Mengapa raja takut? Bukankah raja yang berkuasa di sini?" Raja itu berkata, "Saya takut kepada setan. Dalam kegelapan malam ini ada setan." Lalu Operus berkata, "Kalau demikian, engkau bukan penguasa. Masa takut sama setan? Berarti setan lebih berkuasa." Lalu Operus meninggalkan raja itu dan mencari sang setan. Setelah bertemu, dia menyatakan niatnya untuk mengabdi sang setan atau iblis. Suatu siang hari, setan ini berjalan diiringi oleh Operus. Ketika mereka melewati suatu gedung gereja dengan simbol salib yang besar, setan ini lari terbirit-birit menjauhi gereja itu. Operus merasa heran dan bertanya, "Hai setan, kenapa engkau takut?" Lalu setan itu menunjuk pada salib dan berkata, "Dia yang tersalib itu, namanya Yesus Kristus, lebih berkuasa dari saya, maka saya takut." Nah, tahulah Operus bahwa setan ini bukan Raja semesta alam. Karena itu dia meninggalkan setan ini dan mencari Tuhan Yesus yang tersalib. Dia mulai mencari. Operus berkonsultasi dengan seorang pastor yang baru ditabiskan. Dia bertanya, "Pastor, saya mau mencari Tuhan Yesus Kristus, Raja semesta alam, yang lebih berkuasa dari setan. Bagaimana saya bisa menemukannya? Saya mau mengabdi dia." Sang imam yang baru ditabiskan itu bingung juga bagaimana memberi nasihat, tapi dia berdoa. Nah, setelah berdoa dia memberi nasihat dan rupanya nasihatnya jitu. Dia katakan, "Operus, kalau kamu mau melayani dan mengabdi Tuhan Yesus Raja semesta alam, pergilah melayani dan menolong semua orang, dari yang kecil sampai yang tua." Operus bertanya, "Bagaimana konkretnya?"
Lalu imam itu berkata, Operus, di kampung kita ini ada sungai besar dan tidak ada jembatan. Kalau banjir orang tidak bisa lewat. Kamu kan badan kekar, kuat, tegap. Nah, tugas kamu ialah menolong setiap orang yang mau menyeberang sungai untuk sampai ke rumahnya di seberang sungai. Ya, lalu Operus setuju dan kemudian dia membangun pondok kecil di tepi sungai agar dia siap untuk menolong orang. Suatu malam gelap gulita, hujan lebat sekali, kilat dan petir sambar menyambar, air sungai meluap, banjir dan sangat deras arusnya. Dari dalam pondoknya, dia mendengar seorang anak menangis dan minta tolong. Operus, tolong seberangkan saya ke sebelah, karena rumah saya ada di sana. Operus bangun dan bertanya-tanya, dari mana anak kecil ini pada malam gelap ini, di tengah hujan lebat? Dia bertanya, tapi dia dengar tadi bahwa dia minta diseberangkan. Maka dia melayani anak kecil itu. Dia berkata, anak kecil ini kan kecil saja, ringan-ringan saja, tidak terlalu berat seperti diakon-diakon kita ini. Lalu dia mengangkat anak kecil ini ke bahunya dan dengan yakin dia menyeberangi sungai. Pelan-pelan dia lewat sampai di tengah sungai itu. Dia rasa berat sekali anak kecil itu, dan dia menjadi heran. Lalu dia mendongakkan kepalanya melihat anak kecil itu, dan dia semakin terkejut bahwa ada cahaya di kepala anak itu. Lalu dia bertanya, anak, siapa kamu? Kenapa kamu begitu berat? Lalu anak itu mengatakan, Operus, akulah yang kamu cari, yang kamu mau layani. Akulah Raja semesta alam, Tuhan Yesus Kristus. Mulai sekarang, namamu bukan lagi Operus, tetapi Kristoforus. Artinya, kamu membawa Kristus. Ceritanya sampai di situ saja. Nah, saudara dan saudari, imam-imam tertabis ini mestilah, dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang berkomitmen tinggi melayani Raja semesta alam, Tuhan Yesus Kristus, seperti Kristoforus. Mungkin dalam perjalanan mereka salah mengerti siapa yang harus mereka layani. Bukan Romo Sergius, bukan juga manusia, tapi yang dilayani, apalagi setan, yang dilayani ialah Tuhan semesta alam, Kristus. Komitmen ini pastilah dimiliki oleh ketiga diakon ini. Mereka secara fisik ini gagah perkasa, kuat jasmani rohani, mental juga sehat. Selama bertahun-tahun sejak novisiat, mereka mencari Sang Raja semesta alam ini, mencari bagaimana saya bisa mengabdikan seluruh hidup saya untuk Tuhan Yesus ini. Nah, dalam pencarian itulah, saudara-saudari, ini di tempat ini dan hari ini mereka mendapat anugerah besar dari Tuhan sendiri, bahwa mereka diterima, diberikan oleh Tuhan rahmat tabisan ini.
Maka benar dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Artinya bahwa mereka diberi karunia oleh Tuhan menjadi imamnya. Maka ketiga diakon ini saat ditabiskan ini, Anda menjadi imam Tuhan untuk selama-lamanya. Imam Tuhan berarti siap membawa Kristus. Dengan peristiwa tabisan ini, para imam baru ini bersatu dengan Kristus dan membawa Kristus kepada orang lain, menjadi ambasador dari Kristus, menjadi duta Kristus. Saudara dan saudari, khususnya ketiga diakon kita hari ini, Anda dengan tabisan, dengan pengurapan dan pencurahan Roh Kudus dalam tabisan ini, Anda dimasukkan ke dalam kelompok hierarki, kelompok yang terdiri dari diakon, imam, dan uskup. Dengan tabisan ini, Anda menjadi imam Tuhan dan rekan sekerja uskup. Nah, mungkin menjadi pertanyaan kita semua ialah, apa artinya seorang itu menjadi imam Tuhan dan rekan sekerja uskup? Untuk apa? Apakah memang gereja kita memerlukan itu? Ya, kalau kita melihat dalam sejarah kehidupan gereja kita, memang tabisan imam itu dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sejak awal sudah memilih orang-orang khusus di antara begitu banyak murid-murid yang mengikutinya. Dalam konteks sejarah gereja kita, orang-orang khusus itulah yang sekarang ini mendapat tabisan dan dia menjadi imam. Maka Anda bertiga ini adalah imam Tuhan, bukan imam keluarga, bukan juga imam satu paroki, tapi imam Tuhan. Artinya apa? Dan untuk apa? Pertama-tama, imam Tuhan itu berarti menyiapkan hidupnya untuk menjadi kudus, hidup dalam kekudusan. Berarti bahwa hidup dalam persatuan dan persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Persatuan dan persekutuan yang erat dengan Kristus itu menjadi way of life, menjadi suatu ciri hidup. Kalau dalam bahasa yang lebih keren lagi, katakanlah itu semacam esensi dan juga eksistensi dari seorang imam ialah hidup bersekutu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Itu menjadi titik pangkal untuk segala yang lain. Kalau kita bersatu dengan Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, otomatis kita akan mencintai sesama manusia. Kita akan membangun persekutuan dalam kasih dengan sesama manusia, lebih luas lagi dengan alam semesta ini. Maka menjadi imam Tuhan dengan pengurapan dalam peristiwa tabisan ini, Anda dikhususkan untuk menjadi orang yang hidupnya diabdikan kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai Dia yang utama. Melalui tabisan ini Anda dibantu, dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Dan itulah yang diakui oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Dia mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi Roh Tuhan Allah yang ada pada diri Anda yang ditabiskan ini bukan berhenti di sini.
tapi untuk seluruh hidup Anda mendapat roh Tuhan itu. Karunia roh dari Tuhan, bukan roh yang lain-lain. Kalau roh setan pasti akan memecah belahkan persekutuan antar manusia. Nah, itu akan melemahkan panggilan kita dalam gereja kita. Maka benarlah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, Anda diurapi, artinya dikhususkan untuk menjadi imam Tuhan, untuk menjadi utusan Tuhan. Dan lebih lanjut dikatakan oleh Yesaya, tugas utusan Tuhan itu ialah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hatinya, entah karena apa, mungkin karena luka batin masa kecilnya, karena pengalaman-pengalaman hidupnya yang pahit. Lalu orang utusan Tuhan ini memberitakan pembebasan pada orang-orang yang tertawan oleh harta benda misalnya, tertawan oleh karena keegoisannya, sehingga dia tidak bisa bergaul dengan bebas dengan orang lain. Orang utusan Tuhan ini adalah orang-orang yang menghibur orang-orang yang berduka. Jadi dengan demikian, singkatnya, imam itu adalah pembawa Kristus kepada orang lain yang membebaskan orang-orang ini dari macam-macam tawanan. Nah, saudara dan saudari, khususnya saudara-saudaraku anggota tarekat CSD ini, sebenarnya peran memberi penghiburan rohani, peneguhan roh, itu merupakan panggilan Anda sekalian, panggilan khusus. Saya kira sejak berdirinya CSD di tempat ini, banyak orang datang ke lembah ini untuk merasakan apa? Ya, merasakan penghiburan rohani, merasakan peneguhan dalam hidupnya, untuk merasakan pembebasan dari berbagai belenggu-belenggu kehidupan. Nah, kiranya pelayanan seperti ini Anda pegang baik-baik, khususnya untuk ketiga imam ini. Peganglah ini sebagai satu tugas istimewa dari Tuhan, dan juga tugas Anda bersama dengan tarekat ini, sehingga setiap orang datang ke lembah ini, orang merasakan pembebasan dan kemudian pulang dengan sukacita karena mereka menemukan Kristus di sini, dan mereka dibebaskan dari dibebaskan dari macam-macam tawanan, macam-macam kesesakan hidup, macam-macam luka-luka batin. Tentu Anda harus sembuh dari luka batin pula, ya. Dan untuk itu memang kita membutuhkan roh Tuhan. Dan roh Tuhan itu akan senantiasa membebaskan kita sekalian. Nah, saudara dan saudari, itulah salah satu arti menjadi imam Tuhan, khususnya dalam tarekat CSD, di mana Anda mengikatkan diri dengan sukacita, menghidupi spirit tarekat ini dengan gembira, dan kegembiraan sukacita Anda dalam menghayati karisma tarekat itu akan menyebar dengan sendirinya melalui hidup Anda, melalui kata-kata Anda, melalui perilaku Anda, terutama tatkala banyak orang datang ke tempat ini untuk mencari penghiburan rohani, untuk mencari peneguhan batin, dan untuk membuat mereka merasa bebas mewartakan Kristus. Mudah-mudahan ini Anda pegang sungguh-sungguh. Saya menyampaikan ini karena juga saya mengamati, memang itulah salah satu panggilan khusus Anda sekalian. Maka peliharalah juga tempat ini, rawatilah alam semesta di tempat ini, dan terutama rawatilah hidup rohani Anda. Hal kedua yang penting
juga dalam kaitan ini ialah apa arti Anda diangkat menjadi rekan sekerja uskup dan bersama Bapak Uskup menggembalakan umat Allah. Model dalam penggembalaan kita ialah Tuhan Yesus Kristus. Uskup mendapat estafet dari Sang Gembala utama, Yesus Kristus, dan dialah gembala baik kita, Yesus Kristus itu. Dan tadi dalam Injil digambarkan gembala yang baik itu adalah gembala yang siap membela domba-dombanya, menjaga domba-dombanya. Bahkan gembala baik itu mengenal juga pribadi masing-masing domba itu. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama kepada umatnya, dalam bab 5 ayat 1 sampai 4, dia mengingatkan agar uskup dan para imam melaksanakan karya penggembalaan dengan cara mana? Dia nasihatkan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Anda ditugaskan untuk menggembalakan umat sebagai rekan sekerja uskup, bersama uskup, bukan sendiri-sendiri. Walaupun tarekat Anda adalah tarekat otonom, tetapi Anda adalah imam Tuhan dan Anda adalah rekan sekerja uskup. Maka dimanapun dan kemanapun Anda pergi, diutus oleh tarekat itu, dan di sana Anda tahu bahwa ada uskupnya, pergilah menghadap uskup. Dan ketahuilah apa yang menjadi tugas penggembalaan uskup di keuskupan itu. Anda menjadi rekan sekerja uskup itu. Menggembalakan berarti siap menjadi pemimpin, bukan penguasa. Jadi pemimpin yang mendampingi, yang mengarahkan menuju ke sesuatu kehidupan yang lebih baik seperti tadi digambarkan dalam Mazmur 23. Imam bukan penguasa, bukan juga orang yang suka-suka sendiri melakukan kegiatannya, apalagi suka-suka sendiri dalam merayakan sakramen-sakramen. Dia mengarahkan umatnya dengan baik. Menggembalakan berarti siap mengikuti teladan Yesus Kristus yang hadir bersama umatnya, terutama di saat-saat duka serta kesulitan yang dihadapi. Dan kehadirannya itu bercorak melindungi, mengorbankan diri demi keselamatan umatnya. Nah, saya mau menggarisbawahi praktek pastoral kita yang kita sebut pastoral kehadiran personal imam di tengah keseharian umat gembalaannya. Dan kehadiran itu bukan kehadiran yang mempersulit umat, tapi kehadiran itu meneguhkan umatnya dalam menghadapi perjuangan dan kerasnya kehidupan ini. Karena itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Mengapa kita merayakan Natal, merayakan misteri inkarnasi? Itu karena kita merayakan bahwa Allah mau berjalan bersama kita dalam hiruk pikuk perjuangan kita di dunia ini. Dia mau hadir. Saya kira tadi salah seorang diakon kita mengambil moto bahwa Allah itu menolong, Allah menyertai. Dan kita selalu dalam setiap perayaan Ekaristi menjawab iman, Tuhan sertamu, dan kita katakan, ya, juga bersamamu. Artinya memang kita mengimani Tuhan itu hadir bersama kita. Nah, pastoral seorang imam, hemat saya, juga kita harus perhatikan pastoral kehadiran kita di tengah umat. Terutama di saat-saat genting kehidupannya, kita hadir di sana, hadir untuk meneguhkan, hadir untuk membimbing. Umat sekalian, khususnya para diakon yang akan ditabiskan hari ini yang saya kasih, Anda hadir di tengah umat, di
di tengah komunitas di tarekatmu. Hadir sebagai apa? Ya, sebagai seorang nabi. Artinya mengajarkan ajaran gereja yang benar, menyampaikan kehendak Tuhan, menyampaikan bahwa hidup percaya kepada Kristus adalah sesuatu jalan yang benar. Dan saya yakin itu. Kalau kita mengikuti Kristus dan ajarannya, kita menjadi orang yang bersahabat dengan semua orang. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kita soal kebencian, kan? Walaupun sekarang dunia ini selalu menyebar di mana-mana ujaran-ujaran kebencian, hoax dan seterusnya. Anda hadir sebagai nabi yang menunjukkan warta gembira yang benar. Anda hadir sebagai seorang imam, merayakan dan menguruskan umat dalam perjuangannya, merayakan sakramen-sakramen. Maka kalau Anda berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, ya bawalah peralatan sakramen-sakramen itu. Jangan hanya bawa roti saja, apalagi bawa tuak saja. Tetapi bawalah sarana-sarana yang membuat kita memang menghadirkan diri dan orang kemudian yang mengenal, oh inilah imam kita. Menghadirkan Kristus melalui pelayanan sakramen-sakramen, apalagi yang namanya sakramen Ekaristi. Kita harus menjadi orang yang ahli dalam Ekaristi itu. Artinya orang yang benar-benar mendalami perayaan Ekaristi, misteri Ekaristi, kekuatan Allah dan kekuatan kita yang kita peroleh dari Ekaristi. Dan itu kita sebarkan. Demikian juga dalam sakramen-sakramen lainnya. Dan yang terakhir, saudara-saudari, Anda sebagai imam itu Anda hadir sebagai seorang raja yang memerintah, yang memimpin. Sekali lagi bukan menguasai, memimpin dalam semangat kerendahan hati. Kalau Paus Fransiskus mengatakan pemimpin itu berbau domba, artinya berjalan bersama dan juga menghibur, meneguhkan umatnya, membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan itulah tugas kita. Hal itu bisa kita laksanakan kalau kita mengikuti teladan Yesus Sang Gembala Baik, Yesus Sang Raja semesta alam yang memimpin kita dalam semangat kerendahan hatinya, dalam semangat pengorbanan dirinya untuk kehidupan kita umatnya. Marilah saudara dan saudari sambil bersyukur kepada Tuhan atas anugerah ketiga imam baru ini. Nanti kita juga mau membangun komitmen kita untuk setia mengabdi kepada Kristus Raja semesta alam ini. Dan kita mau berjalan bersama para imam ini agar nama Tuhan melalui karya-karya para imam baru ini, nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan, dan kita semua menjadi gereja Katolik yang kuat dan teguh dalam imannya akan Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Baik itu. Tuhan memberkati.